Dua peristiwa besar di tanah Batak yang terkesan sengaja diabaikan. Ya, sejarah tentang Batak tak pernah habis untuk diteliti. Banyak peristiwa besar yang terjadi di tanah Batak hingga kini masih menjadi pertanyaan. Di antaranya ada dua peristiwa yang paling menyita perhatian. Pertama, tentang peristiwa pembantaian orang Batak di Mandailing oleh kelompok Padri di abad ke-18. Meski peristiwanya sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Batak, namun di kalangan sejarawan hal ini masih dalam perdebatan. Ya, kisah ini pun ditulis dengan gamblang di buku Tuanku Rao karya Ogang Perlindungan yang pertama kali terbit 1964. Disebutkan dalam buku ini, kelompok Padri melakukan pembantaian ke Tanah Batak bagian selatan dan menewaskan ribuan orang. Bahkan ekspansi itu juga meluluh lantakan kerajaan Sisingamangaraja di Bakara, Humbang Hasudutan. Ya, pendapat itu ditentang oleh sebagian sejarawan, salah satunya dengan buku tandingan yang ditulis Buya Hangka berjudul Tuanku Rao Antara Fakta dan Khayyal. Buya menganggap buku itu adalah sebuah karya fiksi. Ya, namun beberapa tahun yang lalu, peristiwa itu kembali dipublis di harian Kompas di halaman opininya. Seorang penulis menggugat kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol. Ia dituduh ikut bertanggung jawab dengan pembantaian itu. Tulisan itu pun menuai polemik, teman. Peristiwa kedua, adalah tentang persekongkolan Nomensen dengan kolonial Belanda. Pertama kali hal itu diungkapkan oleh Profesor Uli Kozok, seorang peneliti berkebangsaan Jerman. Dalam risetnya, teman, ia menemukan sejumlah dokumen berupa surat balas berbalas antara Nomensen dengan pemerintah Hindia Belanda. Disebutkan bahwa Nomensen mendapat bantuan dana dan dukungan dari Belanda. Nah, teman, hasil penelitian itu pun pernah diseminarkan di Universitas HKBP Nomensen Medan beberapa tahun yang lalu. Iya, penelitian itu langsung menuai pro dan kontra, dan pembahasan tentangnya sampai saat ini tidak pernah terdengar lagi. Lebih lanjut, teman, Direktur Institut Sumatera John F. Siahaan mengatakan, kedua peristiwa itu dianggap sebagai kotak hitam sejarah di Tanah Batak. Sampai saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan sejarawan. Ya, alumni pendidikan sejarah Unimed ini mengaku seminar-seminar tentangnya selalu berakhir tanpa kepastian. Menurut John, selain referensi yang minim, juga terlalu banyak yang harus dijaga sejarawan. Kalau dari sisi akademis, seharusnya tidak perlu demikian. Ya, sejarah seharusnya diungkapkan. Kalau tidak, akan selalu menjadi pertanyaan yang akan meneror sampai ke generasi mendatang. Nah, teman, itu tadi adalah dua peristiwa besar di Tanah Batak yang terkesan sengaja diabaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya, teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih, teman.